Lo pernah mikir mau nyoba cowok nggak? That's a good question. Jadi gini, gue pernah punya pemikiran bahwa gue ingin jadi seorang homo, man. Itu terus terang gue akuin, gue jujur. Ini kembali lagi karena gue merasa, fuck man, orang tua gue sendiri nggak peduli sama gue. Gue nggak dapat father figure, gitu. Jadi gue bener-bener tuh kayak seorang yang haus akan kasih bapak, dari saat bersamaan haus dengan kasih ibu. Lihat, ya itu, gue searching, gue punya pikiran seperti itu, man. Tapi tentunya untuk kita bisa menjadi seorang homo, ya pertama kita harus bisa gimana ya, bayangin sama cowok kan? Kita harus bisa pegangan, maksudnya kita harus bisa bersentuhan, dan pokoknya you have to be able to imagine a guy. Nah, lu tadi bicara bahwa lu selalu mencari kan? Mencari. Lu udah nyoba narkoba, lu udah nyoba cewek. Lu pernah mikir mau nyoba cowok nggak? That's a good question. Jadi gini, gue pernah punya pemikiran bahwa gue ingin jadi seorang homo, man. Itu terus terang gue akuin, gue jujur. Ini kembali lagi karena gue merasa, fuck man, orang tua gue sendiri nggak peduli sama gue. Gue nggak dapat father figure, gitu. Jadi gue bener-bener tuh kayak seorang yang haus akan kasih bapak, dari saat bersamaan haus dengan kasih ibu. Ya itu, gue searching, gue punya pikiran seperti itu, man. Tapi tentunya untuk kita bisa menjadi seorang homo, ya pertama kita harus bisa gimana ya, bayangin sama cowok kan? Kita harus bisa pegangan, maksudnya kita harus bisa bersentuhan, dan pokoknya you have to be able to imagine a guy. Nah itu gue udah coba, gue nggak bisa bro, gue geli sendiri bro. Jadi gagal sebenarnya gue. Mungkin karena emang dari dalam gue emang bukan seperti itu ya. Jadi susah. Dan lu sempat cerita, lu pernah baca satu hal yang membuat lu keluar dari pemuja setan. Ya, itu apa tuh bro? Ya itu salah satu faktornya. Pernikahan, apa perkawinan ya bahasanya aku lupa. Sesama jenis adalah perkawinan sucinya setan. Dan itu ada di tertulis kok. Gue nanya sendiri sama senior dan dia bilang iya. Tapi kalau you don't have to believe that, you know? Kamu masih bisa menikah kok. Ini kan kalau misalkan kamu willing to give yourself, ya dengan yang untuk menjadi sama jenis, ya berarti ya mungkin setan more appreciate you or something, I don't know gitu loh. Tapi itu kan pilihan. Ya, jadi ya karena emang I'm not into that kind of stuff. Ya udahlah, gue putusin untuk keluar. Dan saat lu keluar, lu nggak dapat gangguan atau apapun juga? Pada saat keluar gangguan. Dari mana nih? Pemuja setan. Enggak. You wanna leave? Leave. Go ahead. Gitu aja? Gitu aja, men. Nggak ada perubahan? Tekanannya beda lagi, bro. Gimana tuh? Tekanannya ini beda lagi. Gue ada ritual gue sendiri. Ada istilahnya dukun gue sendiri lah. I have to do rituals. Itu udah rutin, bro. Macam-macam. Ya nggak, kayak contohnya gue harus masukin duit koin-koinan lah ke mana? Satu toples. Gue harus bungkus. Gue bacain apa yang dikasih sama dia. Dan gue simpen lagi. Itu harus ada cara-caranya tersendiri. Hal seperti itu. Jadi tekanan gue datang dari psychic gue. Wah, lu mau keluar nih. Lu udah ngadain perjanjian. Nggak bisa, men. Lu bakal parah nanti. Jadi permintaannya simpel dari mereka. Ya semua harta yang lu miliki lu kasih. Balikin. Dan lu balikin? Gue gak balikin. Lu gak balikin? Ya sekarang pilihannya dua dong. Itu sakit gue ngomong. Kasihnya ke dia. Terus lu apain? Oke, gue bakal sembayangin ini. Gue bakal ini ke setan. Kan lu 50-50. Antara lu percaya ini bisa-bisanya dia dong. Kalau misalkan buat dia diambil. Cuman simple sih. Oke, lu gak mau, yaudah terserah lu. Ya, gue gak percaya, gue gak balikin. Lu gak balikin? Gue keep mobil gue hancur, tabrakan di LA. Jadi mobil lu hancur tuh dampaknya? Tabrakan di LA. Terus gue sempet, ya itu kasus pertama itu. Gue bawa mobil gue dari LA ke SF. Akhirnya gue berantem di jalanan sama orang Meksiko. Ya nggak, awal mulanya sama orang tua gue, papa. Akhirnya sama orang di jalan Meksiko, gue ambil pisau,
Nah itu gue pertama kali masuk penjara. Lah sekarang gini, gaya gue lifestyle. Jadi istilahnya gue pakai kalungnya yang $2.000. Nah itu sekarang gini loh. Lu pakai kalung emasnya yang gede Bukan gitu. emas, enggak. Aduh, gue kalungnya namanya. Gue beli di 500 ya pokoknya. Itu nocengan. Tapi kan kita kan masih pakai kartu kredit. Ya toh, kartu kredit. Jadi selama gue di penjara siapa yang mau bayarin semua itu? Sempet jadi istilahnya gimana ya? Gue penjudi. Gue tiap malam sama teman-teman gue judi. Lu judi juga? Gue bahkan sama orang Indonesia, bawa orang Indonesia 2. Gue kalau judi ya bawa $20.000 habis. Yang sakit hati bukan gue, dia yang sakit hati ngikut sama gue. Nah sekarang yang ikut sama gue udah pada punya rumah di Bintaro. Jadi selama dia ngikut gue, uang yang gue dapat dari lu, gue tabung, gue beliin tanah. Udah punya rumah di Bintaro. Gue aja masih nyewa. Jadi orang beda-beda. Kan ada yang gaya gue, gaya yang mau all out lah ya. Judi, mabok, habis duit ya udah bisa dicari duit. Tapi kan kalau mereka ini kan, kalau gue kan emang tadinya orang situ, merasa orang Amerika, gitu, green card. Kalau mereka kan enggak, kerja gelap. Tapi ya gue rekrut. Sekarang udah punya rumah di Bintaro. Gila ya enggak? Jadi selama bertahun, gue tabungin men duit dari lu bro, gue nggak habis-habisin kayak lu. Ya pinter juga sih. Gue yang goblok, gue kira gue yang pinter, tapi ternyata gue yang goblok. Kebalik bro, jadi emang beda pemikiran sih, mindset beda. Karena gue merasa orang situ, cari duit gampang, and I know how to make money, gue meramburin. Hal yang pernah terburuk yang terjadi dalam hidup lu itu apa, Bu? Terburuk yang pernah terjadi? Apa ya dalam hidup gue? Gue harus tinggal, ya selain penjara ya, menurut gue itu juga terburuk ya. Mungkin penjara sih bro. Penjara terakhir itu yang benar-benar gue terpukul. Karena gue di penjara itu 3 tahun, gue nggak merasa gue melakukan satu crime kejahatan, ya nggak. Ini seperti ada family feud lah, gitu ngerti nggak? Keluarga, di mana gue merasa gue difitnah, ya nggak. Gue tidak bermaksud, gue tidak ada sama sekali tidak pernah ngarahin pisau ke saudara kecil gue umur 17 tahun, come on men, perempuan lagi, minor men, perlu gak sih gue pakai pisau untuk melukain dia? Kalau mau gue gebuk aja gitu. Tapi dia benar-benar asli fitnah karena dia mungkin tahu kasus pertama gue pisau. Kasus pertama itu, gue bawa mobil gue dari LA ke SF. Akhirnya gue berantem di jalanan sama orang Meksiko. Ya nggak, awal mulanya sama orang tua gue, papa. Akhirnya sama orang di jalan Meksiko, gue ambil pisau. Nah itu gue pertama kali masuk penjara. Gitu loh. Ya nggak. Fitnah kembali lagi ke apa? Sebenarnya simple sih. Warisan udah balik lagi udah gitu aja. Tapi memang ya. Jadi yang lu rasa paling sakit itu saat lu masuk penjara? Itu sih sakit. Gue nggak pernah punya keinginan untuk bunuh orang dalam hidup gue. Gue nusuk orang, gue nusuk selalu di bagian ya asal nusuk kayak kelihatan nusuk aja. Entah sini lah, entah paha lah. Yang asal kelihatan gue nusuk aja. Karena pertama, gue nusuk orang itu bukan fight gue, bukan masalah gue, ngapain gue matiin dia. Nah tapi yang ini bener-bener gue udah komit deh, pokoknya gue keluar dari penjara Amerika ini, begitu gue keluar, lu mati aja. Baru pertama kali gue mau bunuh orang di situ. Suenya gue kena deportasi. Lu kena deportasi? Ya nggak bisa dibilang suwe juga sih, suwe mungkin sekarang berbalik menjadi berkah ya. Jadi lu kena deportasi, bener lu dibawa sama itu pengawal Amerika? Iya, US Marshal. Berapa orang jagain? Dua. Ikut terbang sama lu? Ikut dong, nemenin gua loh kanan kiri. Itu membuktikan bahwa Amerika tuh begitu sayangnya sama gua. Lu diborgol atau lu lepas? Di pesawat terbang lu temenin sampai Indonesia men. Ya nggak? Sampai ke Indonesia gua ditemenin. Dideportasi? Lu bisa balik lagi nggak ke Amerika? Nggak bisa. Dan setelah lu sampai ke Indonesia, apa yang lu lakukan? Bingung loh. Kita walaupun pernah liburan ke sini, contoh terakhir tahun 2003, gitu, cuman berapa bulan doang. Pulang ke Amerika nggak pernah pulang lagi. Balik tahun 2014. Bingung juga sih bro. Nggak, kalau cuma liburan kita nggak akan bingung. Kita pulang ke Amerika, jalani kehidupan kita yang normal, dapat uang, udah tahu
Cuma kalau kita harus start from beginning, ya nggak? Dan orang tua nggak ada, kamu nanti cari teman papa ya, cari teman mama, dia akan nanti bantu kamu cari kerja, dia akan buka jalan. Nggak ada. Orang tua lo nggak ada bantu lo? Itu nggak gue dipasangin sama siapa? Pendeta. Lah gue suruh tinggal tempat pendeta. 3 hari gue keluar, gitu, cari tempat tinggal sendiri. Yang mana betah? Kadang pada saat itu kan gue masih wild ya, apalagi baru keluar dari penjara. Gue masih ngerokok, masih mau main perempuan, masih suruh tinggal sama tempat pendeta. Gimana geraknya? Tapi saat itu udah ada duit ya? Duit ada, masih ada. Masih ada sisa. Dikit-dikit lah. Nah kalau bicara titik terendah lu, apa sih titik terendah lu? Titik terendah gue ada ya? Banyak sih. Cuma salah satu aja ya. Salah satu aja deh. Gue harus tinggal di kosan. Di kosan? Ya. Dari gangster naik Mercy SL 500 jadi ke kos-kosan? Di kosan pun gue masih naik WW di Jakarta. Oke. Jadi, tapi gue bisa sampai tinggal di kosan. Gimana tuh ceritanya? Ini bingungan kan kadang-kadang kan gue dipikir-pikir kan. Bingung sih brother. Jadi ya mungkin sempat kehabisan duit. Gue sempat kehabisan duit pada saat itu sih. Sempat kehabisan duit, cash on hand. Terus gue putus juga sama mantan gue. Ya berusaha untuk mengelak juga dari lingkungan itu, dari daerah situ. Jadi jual apartemen ya gue akhirnya udah lah gue putuskan kos dulu deh. Karena gue kan nggak tahu nih gue dapat income dari mana. Sedangkan sudah bertahun-tahun gue nggak ada pemasukan nih. 3 tahun duit habis juga kan. Gitu sih kenapa gue bisa tinggal di kawasan. Intinya sih mungkin kehabisan uang ya. Dan apa sih yang bisa membuat lu akhirnya dipanggil sama banyak televisi ya? Kalau nggak salah ada lebih dari 10 ya? 20 hampir sih. 20 televisi. Cuman yang banyak sekali. Itu titik baliknya apa tuh bro? Jadi akhir 2017 gue inget banget gue di kosan tuh. Ya, gue benar-benar istilahnya gue kayak seperti merenung ya, mengintrospeksi diri. Ada apa sih? What's wrong? Kok gue hidup kayaknya begini-begini aja. Coba A, coba B, coba C, gagal. Gak ada yang berhasil. Apa sih titik balik lu bro? Titik balik apa? Hidup lu. Maksudnya kalau dulu kan hancur Tuhan banget. bro. Gimana tuh boleh share? Selain gue berada di kosan itu, gue merenung cukup lama bro. Pas saat lu di kosan. Gue mengambil waktu 2 bulan. Lu di kosan berapa lama bro? Hampir 6 bulan. 6 bulan, oke. Jadi dalam 2 bulan gue merenung. Gue istilah katanya gue ambil waktu time alone ya. Untuk benar-benar gue tiap hari gue datang ke gereja, gue doa. Gue ikutin komsel, gue ikutin menara doa, gue ikutin dewasa muda, gue ikutin youth. Dan bahkan lansia gue ikutin. Kecuali yang anak-anak kecil, nggak mungkin jadi aneh. Gitu. Gue ikutin tiap hari bro, sampai orang gila, orang nenek-nenek semua, gue doang yang muda. Tapi akhirnya gue have fun aja sama mereka, gue berketawa, ya kan? Gue ajak bercanda, tapi ini gue kejar terus. Tadi akhirnya Tuhan bukakan nama gue. Faktor kenapa kok hidup lu ya begini-begini aja seperti orang mandek. Yang pertama, Michael, kenapa hidup lu nggak ada perubahan? Sedangkan teman-teman lu semua udah pada di mana gitu. Intinya ke kamu, hidup lu masih belum benar. Lu masih suka main perempuan, lu masih suka mabok-mabokan, night club. Sedangkan lu udah tahu bahwa itu dosa. Intinya gitu aja. Ya. Yang kedua, mindset. Buat apa menikah sama satu wanita kalau kita bisa memiliki semua yang ada di dunia? Nah, lu kan gila gitu loh. Orang kata bilang lu gila gitu. Ya. Itu mindset gue, brother. Karena pemikiran gue begini. Tuhan menciptakan manusia, wanita begitu cantik, banyak di dunia. Why you have to be with one person? Itu kan namanya serakah. Bener nggak? Coba kalau secara kita pemikiran kita pikirkan baik-baik. Serakah nggak hidup hanya untuk satu wanita? Sedangkan Tuhan sedangkan begitu banyak wanita di dunia ini. Masuk akal. Kalau gitu Masuk akal. Nah, yang kedua, nanti kalau udah dirancang rumah sakit, sudah mau mati, baru kita minta ampun akan dosa-dosa kita. Istilahnya pemberesan, pembersihan. Ya, kalau sempat, kata Tuhan, lu minta ampun. Kalau lu tiba-tiba nyebrang jalan, lu ketabrak mobil, sempat gak lu minta ampun? Gak sempat. Nah, jadi yang ketiga, kamu masih menyimpan sakit hati terhadap orang tua.
kamu benci dan kamu masih menyimpan dendam sama orang yang memenjarakan kamu. Ini. Jadi ini mungkin salah satu yang terberat yang harus gue lakuin. Karena gue harus actually call my parents. Lu telepon parents I have lu? to call them. Yeah, from here, I have to really tell them how I feel about them. You know. Jadi I tell them that I hate you. Gue benci banget sama kalian. Lu ngomong gitu? Gue pernah ludahin muka nyokap gue, men. Jadi saking bencinya, gue gak pernah mukul ya, tapi gue ludahin. Apa yang bisa buat lu sampai? Karena emang gue benci. Gue merasa itu bukan orang tua gue. Maksudnya apa yang dia? That's not my mom, that's not my dad. Lu ludahin? Gue ludahin, men. Kalau emang lu orang tua gue, kenapa lu dari kecil harus, ya istilahnya, taruh gue di asrama, titipin gue di tempat temen kalian. Jadi, ya those factor lah. Ya, gue tarain semua. Gue benci banget sama kalian. Dan benar nggak sih kalian tuh orang tua aku? Apa kalian emang apa? Atau kalian orang tua angkat? Atau aku dia anak titipan? Ya nggak, berharap gue anak titipan menteri kayak gitu. Jadi bener itu gue ngomong gitu ke mereka. Sampai gue double check lagi itu akte kelahiran. Lu double check akte kelahiran? Sampai gue nggak percayanya. Gue udah megang nih, mungkin udah pernah gue lihat ya, tapi karena gue tidak sedang mengutarakan itu, sampai gue cek lagi, bener gak sih gue tuh anak kalian? Jadi saking nggak yakinnya gitu loh. Gitu. Dan gue telepon juga orang yang memenjarakan gue, mamanya ya, karena gue udah nggak kontak lagi ke anaknya. Anak lu tuh mestinya udah mati. Udah mati. Bahkan pas gue di penjara, gue udah mau kirim orang, ya nggak, buat bunuh dia, tapi gue tahan aja. Cuman sebenarnya anak lu udah mati. Wow. Kalau sampai gue keluar ke Amerika udah mati, ya anggap aja beruntung. Karena emang gue udah bener-bener niat bunuh dia. Nah mungkin alam Tuhan tahu itu bakal terjadi, gue kena deportasi. Ya karena kan this kind of things is sort of like, ya itulah secara ya alam aja dia mengerti. Dan setelah lu bicara sama parents lu bilang apa? Ya, mami juga minta maaf. Maksud dan tujuan mami baik, gitu. Ya gue paham lah. Karena kita emang sibuk bekerja. Sebenarnya kita juga sibuk bekerja karena kita berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kamu, gitu. Jadi ya maafkan mami, gitu. Maksud tujuan mami dan papi ingin supaya kamu menjadi seorang yang lebih hebat lagi lah, agar kamu bisa mendapatkan yang terbaik dari yang sekolah yang mungkin di Jakarta ya saat itu ya. Karena kan mungkin di asrama kita lebih diajarkan untuk ya lebih disiplin, ya lebih ketat lagi dalam perihal ya belajar ya segala macam. Jadi emang aku akhirnya mengerti sih. Aku akhirnya mengerti bahwa emang orang tua aku ya melakukan itu ya ingin supaya aku menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih disiplin. Dan terutama tidak menjadi seorang yang bandel, karena emang gue bandel, sering manjat-manjat pohon jambu, ya nggak, manjat-manjat pagar orang. Jadi mami juga nggak mau kamu celaka gitu loh. Jadi kamu jatuh kan, cedera. Jadi intinya kenapa nggak saat itu lu bilangin gue? Kenapa lu harus kirim gue tanpa ya alasan? Maksudnya nggak clear gitu loh pada saat itu. Tapi setelah akhirnya ya nyokap gue bilang begitu ya, I understand gitu loh. Gue ambil waktu sebentar. Gimana sekarang kalau gue jadi orang tua? Basically, I also want my kids ya untuk mendapatkan ya edukasi yang lebih baik, menjadi seorang yang lebih hebat lagi, ya seorang yang sukses lah. Jadi, gue akhirnya mengerti. Ya mungkin sedikit salah dari cara mereka. Ya semestinya mungkin penyampaiannya juga salah. Mungkin cara mereka juga semestinya mereka juga bisa gitu ya, coba untuk ngomong ya bimbing gue kan, semestinya bisa. Cuman memang mungkin pada saat itu ya satu sisi mereka juga sibuk ya dengan kerjaan ya. Mungkin mereka tidak bisa spend that much time on me. Tapi kesibukan mereka juga gue mengerti karena mereka do that ya untuk menafkahi keluarga, anak-anak. Gue masih ada adik gitu. Ya, kita juga mau kamu nanti kan
kuliah dan segala macem. Akhirnya gue mengerti sih. Kalau dari bapak lo apa yang message yang lo dapet? Nah, kalau papaku beda lagi. Kalau papaku, papi juga udah nggak setuju kamu ke mana? Ke asrama. Mami kamu yang mau. Nah, kan? Jadi Kamteng kayak bertepuk sebelah tangan. Jadi gue emang blame my mom gitu loh on everything. Ngerti nggak? Jadi ya, tapi gue benci sama papaku karena gue dari kecil digebukin. Jadi papaku tuh keras, bro. Coach, sorry. Dari kecil, kalau aku mukul adekku nih, wah bisa aku langsung digebukin pakai sapu, gesper. Kakiku pernah dirantai karena manjat-manjat pohon jambu, dirantai akhirnya di bawah tangki air. Ya kita kan kalau dirantai, ya emang maksud kamu baik, kasih pelajaran. Tapi kan ini dirantai merasa seperti anjing. Ya anak pada saat itu kan nggak ngerti bahwa kita tuh sebenarnya maksud tujuan orang tua A, tapi anak penerimaannya B, kan masih anak-anak. Umur berapa lo dirantai? Umur berapa ya? Gue lupa juga ya. SD kali, SD berapa lupa. Dirantai kaki. Rantai. Jadi rantai berjam-jam ditaruh di tangki air bro, sama tangki air. Ya gue kesel lah, merasa kayak anjing gue bilang. Udah gitu kedua, pala gue juga pernah dicelupin ke bak mandi. Itu karena gue nyuri uang untuk beli mobil-mobilan Tamiya. Kan mahal tuh part-part itu. Tamiya zaman dulu. Gue juga main Tamiya sih. Iya mahal tuh bro, kalau udah nagih susah itu. Ya udahlah ambil uang bokap. Pala gue beli celupin. Bokap gue emang keras. Jadi gue bisa sampai gebuk-gebukan juga bokap gue. Gebuk-gebukan. Tapi kalau masih kecil gue perlawanan nggak bisa. Pas dewasanya. Lu gebukin bapak lu? Gebuk-gebukan bro. Wah polisi sampai datang kalau Amerika kalau udah gebuk-gebukan. Kita main pakai apa? Kayak Star Wars aja gitu loh. Ding 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 kayak main pedang. Iso? Bukan besi dulu. Serius Bro, tanya tante gua. Gebuk-gebukannya pakai besi? Besi bro, ini gua sampai lecet. Gebuk-gebukan. Jadi keras banget. Mungkin ya, tapi gini loh. Gua udah mulai bisa melihat sisi baik dari segala yang buruk yang terjadi pada gua. Sisi baiknya, segi positifnya. Kan tergantung perspektif. Gua melihat begini bro. Akhirnya gue buat satu puisi itu. Ya, gue sendiri juga rada lupa nih. Kerasnya rotanmu yang membuatku bisa berdiri teguh sampai saat ini. Kerasnya rotanmu yang membuatku bisa berdiri teguh. Masih bisa berdiri teguh. Ini gue udah lupa nih. Ya, sakitnya. Pokoknya sakit men, gebukannya gila men. Lu kira dulu digebukin pakai apa? Bambu. Gitu sakit brother. Itu justru yang membuat gue tuh kuat sampai saat ini, ngerti nggak? Kenapa gue orang yang keras? Kenapa gue keras? Kenapa gue ngerti? Kenapa gue bisa menjadi seorang yang keras dan seorang yang kuat at the same time? Gue jatuh nggak terhitung, puluhan ratusan kali gue jatuh. Ya, tapi moto gue, mau lu 1000 kali jatuh, ya 1000 kali juga gue akan bangun. Ya, tapi jangan segitu banyak juga sih, capek juga. Cuma intinya gue boleh dikatakan mental baja, gue orangnya nggak pernah berhenti mencoba deh. Kelihatan lah, you can see from me. Yeah. Malu, buat gue ya gimana ya? Di Indonesia men, kadang-kadang ya punya history like me ya malu juga. Ya apalagi gue berhadapan sama Rihanna bro, James Kui, Andrew Wongso. Gue pernah ya tuh dipanggil ke depan semua itu kan. I don't know if you know. Gue kasih speech juga. Who am I gitu loh compare to them. At that time dan minder, malu segala my history pokoknya gitu loh. Enggak gimana ya. Mungkin gue bisa menjadi seorang yang kuat ya itulah karena kerasnya didikan papaku men. Ngerti enggak? Jadi gue boleh dikatakan tahan banting. Gue gagal, gue terus coba lagi. Ya enggak sampai gue udah kehabisan duit pun gue juga terus masih mau coba. Gue masih mau bangun. Kalau masalah bunuh diri itu beda lagi. Itu karena gue merasa, men gue punya duit. Beda lagi ya case-nya ya. I hope you understand. Apa sih kata-kata yang paling menyakitkan yang mereka pernah sebutkan sama lu? Dari siapa nih? Dari orang tua lu? Dari orang tua gue. Kata-kata yang paling menyakitkan. Atau tindakan yang paling menyakitkan? Ya kalau misalkan gue tahu lu bekal seperti ini, lebih baik pas lahir lu gue matiin. Pas lahir lu gue matiin.
Wah, problem bener-bener sampai begitu ya. Itu mungkin orang tua gue, bokap gue saking nggak tahu ngapain, what to do anymore gitu loh with me, you know what I mean? Ini anak lawan gue, gebuk-gebukan iya, penjara iya, narkoba iya, lu gangster iya. Dan bokap gue kan pendeta. Bokap lu pendeta? Pada waktu itu PDM mungkin ya, lulusan sekolah kitab. Gak bisa ditabiskan jadi pendeta karena gue di Amerika. Jadi gara-gara lu nggak bisa jadi pendeta? Jadi pendeta di Amerika tuh sebenarnya enak, dapat gaji tiap bulan, dapat tempat tinggal, dapat mobil, dapat. Itu nggak bisa jadi pendeta karena gue. Karena my name yang udah istilah orang kata bilang udah tersohor lah. Tersohor tapi negatif. Dan saat itu pas lu telepon bokap nyokap, lu maafin? Maafin. Gue seperti istilah katanya, setelah Tuhan bukakan itu sama gue, what seems to be the reason kenapa your life is stuck, gak ada perubahan. So I have a choice. Either gue keep doing what I'm doing my way, tapi ya tetap aja hasilnya akan sama, atau gue ikutin coba maunya Tuhan, istilahnya kayak gamble. Kadang gini, kadang Tuhan mengatakan sesuatu sama kita, seringkali kita nggak yakin gitu loh. Tuhan gitu loh, kita nggak bisa ngelihat dia. Oh, kadang temen aja ngomong sesuatu sama kita yang visible aja kita nggak yakin, kita nggak percaya, apalagi ini Tuhan yang tidak terlihat. Ya toh? Tapi kan gini, maaf ya, aku sebagai orang Kristen sering mendengar mukjizat, keajaiban, ya toh akan terjadi bla bla bla. Tapi gue sendiri nggak pernah mengalami gitu loh. Jadi basically at that time karena mungkin posisiku at the bottom rock bottom. Jadi seperti I take a gamble gitu, I take a chance. Ya udahlah, coba gue lakuin deh. Gue lakuin dan gue pengen lihat hasilnya. Tapi benar-benar gue lakuin. Gue ubah semuanya, men. Gue sampai nggak minum, gue sampai nggak pergi clubbing, gue nggak pergi. Gue udah nggak main perempuan, ya nggak. Semuanya istilah gue tinggal. Just like that. Gue pengen tahu. Bukan pengen tahu, maksudnya. Bukan dengan tes juga, pasti. Gimana ya? Oke. Gue pengen tinggal karena gue benar-benar pengen berubah. Bukannya gue mau ngetes Tuhan, maybe you can say at the same time ngetes Tuhan. Tapi gue nggak bisa bilang gue ngetes sepenuhnya karena emang gue pengen ada perubahan. Kenapa lu pengen ada perubahan? Karena 3 tahun gini, gue di Indonesia nggak ada siapa-siapa. Iya nggak? Tante gue nggak ada bantu gue di Indonesia cari teman malam, mungkin mereka malu gitu loh nge-expose gue. Karena pada saat itu gue belum jadi siapa-siapa. Beda sama sekarang di mana mereka mau bisa ngundang gue lagi ke rumah depan teman-temannya. Karena udah ada satu titik perubahan yang mereka lihat, men, ini anak bener-bener udah sampai di TV-TV. Dulu gue sering ngomong, gue mau ke TV-TV karena gue mau begini. Mereka seperti buang angin aja gitu ke pasukan kanan kiri. Tapi akhirnya ada satu pembuktian. Jadi dulu bener-bener lo nggak dianggap ya? Nggak dianggap. Gue Sincang nggak pernah diundang. Gue Natal sendiri. Semua hari libur gue sendiri, bro. 3 Orang tahun. tua gue di Amerika. Dan karena itu lu ngerasa gila, lu perlu berubah banget. Gue perlu satu perubahan. Gue butuh perubahan bukan karena gue ingin nunjukkan pada keluarga gue bahwa gue telah berubah, enggak. Untuk gue supaya gue bisa hidup di Indonesia, dapat duit. Tuhan, gue nggak perlu lu kembaliin deh apartemen gue. Gue nggak perlu kembaliin apa yang telah gue hilang. Terus gini loh, gue cukup untuk makan karena gue menjadi khawatir. You know, gue khawatir, gue nanti makan gimana nih? Kalau orang tua gue punya perusahaan, gue mah nggak pusing. Dan mungkin gue gak akan berubah sampai sekarang. Kalau orang tua gue punya perusahaan banyak duit. Tapi karena emang momen-momen seperti itu dimana gue benar-benar merasa gila, gue mau makan apa gue besok? Kalau benar-benar sampai gue habis total gitu, gak ada perubahan. Jadi yang gue butuhkan itu perubahan, bro. Karena itu lu coba ya, bener-bener gue rubah diri gue, karakter gue, mindset gue, ya nggak, gue udah sampai 3 tahun gak pacaran. 3 tahun lu nggak? Karena berarti gue belok ya, gue tetap masih lurus. Masih lurus. Ingat, masih lurus. 2 sampai 3 tahun gue gak pacaran. Tapi gue gak pacaran karena mungkin karena gue terlalu sibuk, tiap hari gue jalan kan, 2018, 2019, sampai orang tuh sampai negor gue, kamu udah gak pernah istirahat ya? Gue bisa sampai 25 hari nonstop, 22 hari, terbang sini, terbang situ, sini, sana. Kerja melulu. Iya, gue ngejar uang.
Nah, dimana gue juga banyak buat kesalahan juga, kan gue masih manusia. Dan dikarenakan cerita lu akhirnya jadi motivator ya bro ya? Iya, motivator. Dan yang gue penasaran setelah lu menjadi motivator, lu menjadi pembisnis dan juga punya yayasan. Itu Iya. Gimana? Kenapa yayasan bro? Jadi ini kayaknya bertolak belakang banget nih. Lu gangster punya yayasan, bandar narkoba punya yayasan. Itu kayaknya gue susah untuk gue telan nih. Bingung bro. Bingung. Saya juga bingung bro. Saya lebih bingung lagi bro. Jadi gini, aku tuh suka coba hal-hal baru. Jadi kendala kan semua tentunya di uang bro. Money. You nggak bisa ngapa-ngapain kalau lu nggak ada duit. You cannot experiment on new things atau coba buka hal baru kalau you nggak ada duit. So motor penggeraknya adalah uang. So basically ya karena gue waktu itu ada pemasukan, ya udahlah 10% untuk gereja. Ini harus kadang-kadang berat juga sih ngasih gitu loh. Iya kan bro. Jadi gue buka yayasan ya udahlah karena anak-anak ini kan teman-temanku kan bukan orang berada semua. Lu yayasan apa sih bro? Ceritain Yayasan dikit. sosial. Ada di KKND juga, masuk juga. Ya namanya Lentera Inspirasi Bangsa. Lentera Inspirasi Ya. Bangsa. Saya waktu itu berdua sama temanku Ayu Wulandari. Dia sudah ada program buat anak-anak, mendidik anak-anak yang kurang mampu. Kasih program belajar lah, kayak ngajarin matematika, Inggris, dan segala macam. Jadi ya kita, karena Ayu ini kan kendalanya juga di dana. Aku ada dana, jadi ya udahlah. Kita sama-sama kerjasama, jadikan yayasan, ya akte, rumah, semuanya kita sewa, segala macem. Ya jalan lah itu yayasan. Masuk, ada juga deh diliput juga di KKND, di TV. Tapi kan kadang-kadang buat yayasan juga tidak semudah yang kita bayangkan. Itu ada berbagai, bukannya berarti aku yang punya uang, walaupun semestinya iya aku yang punya uang, aku yang berkuasa. Tapi kan kita nggak bisa, karena mereka kan kerja tanpa dibayar sebenarnya. Jadi kita nggak bisa seenak-enak kita. Jadi kita harus sesuaikan. Tapi kan nggak mudah menyesuaikan watak-watak pengurus yang berbeda ini untuk menjadi satu. Proses belajar. Jadi aku banyak berbagi juga, kadang-kadang ngadain social event. Yayasan lu ada berapa anak di sana? Waktu itu yang kita didik ada 20-an, sekarang kita lagi pending. Karena ibu ketua pindah ke Kalimantan. Udah gitu aku sempet sibuk, jadi kemarin sempet gimana ya? Vakum. Tapi sempat kemarin kita ngadain baksos ke Condet. Jadi sekarang lebih aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial juga ya? Sosial juga jalan, karena gini, aku punya prinsip life must be balanced. Money in, money out. Jadi selama kita nggak ada output, in terus, istilahnya gimana sih kalau kita makan terus tapi nggak pernah ada outputnya, mau bingung juga, gitu, meledak lama-lama. Jadi aku merasakan di situ aku juga ada make mistake ya, aku hilang 250 juta. Jadi make mistake karena aku cuma maunya take, tapi nggak mau out gitu. Ya, it's a process, learning process lah. Semua kan dalam hidup ini proses pembelajaran bro. Jadi disitulah aku mulai balance. Ya udah, aku berbagi. Jadi yayasan, terus perpuluhan, gereja. Terus aku juga ada sempat dirikan komunitas, yaitu kan juga aku undang NetHeart. Kita juga ada kan gathering sering tuh. Komunitas apa tuh bro? NetHeart jadi ini dari teman-temanku. Jadi mereka berbeda agama semua. Ada Muslim, Buddha, ada beda Kristen, agama ya. Beda agama semua. Ya. Jadi untuk yang religious free, kita tadinya adakan meeting mungkin 2 minggu sekali, ya nggak? Siapa yang mau sharing lah. Apapun agamanya. Ya, apapun. Tapi konteksnya pas sharing bukan agama. Jadi bisnis. Oke. Ya, Pak Pendi juga pernah sharing di situ. Jadi siapa saja yang punya business owner, you can share your experience di situ. Jadi ini untuk yang religious free ya. Tapi aku juga adakan juga komunitas khusus Kristen. Karena ada juga yang Kristen. Jadi yaudahlah aku buka. Jadi aku buka banyak hal. Jadi tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada mereka atau bagaimana? Tujuan komunitas ini supaya kita ya bisa punya network lebih luas lagi. Kita bisa belajar dari mereka yang bereksperimen. Karena kan tadinya juga ada banyak tuh pebisnis juga. Tommy Wong juga tadi sempat ada. Pokoknya banyak deh. Hot Coffee, gimana nih ceritanya nih? Howard Coffee ya. Tadi nyobain, rasanya kenceng.
Kenceng banget. Kenceng ya. Kenceng. Nakalnya muka seger nih setelah nyobain Howard Coffee. Gimana nih bro, Howard Coffee? Oke, jadi asalnya dari mana nih? Kopi lanang. kopinya Coffee. lelaki. Kopinya lelaki. Kopinya Michael Howard. Oke. Oke, jadi aku memang peminum kopi. Ya, I drink black coffee every day. Setiap black hari? only. Setiap hari. Smoking? Smoking, yes. Masih? Tapi sekarang udah nggak. Udah cut nggak? off. Udah off juga? Udah cut off. Wow. Ya mungkin kalau misalkan lagi gini. Aku bisa kalau mau aku smoking aku bisa. Bisa, oke. Aku mau berhenti bisa. Aku mau minum, nggak mau minum bisa. Aku mau pakai narkoba, nggak mau pakai narkoba bisa. You can go with me 1 month without smoking, bisa. Without drinking alcohol, bisa. But at the same time, kalau gue mau minum, gue minum. So basically, I yang control. I try to be the one controlling that. Bukan mereka yang kontrol aku. Orang bilang susah tuh bro. Ah, itu dia. Narkoba bisa stop langsung. Saya kalau lagi Minum stop. Smoking stop. saya bisa 4 hari seminggu nggak ngerokok. Wah ini seru juga nih. Kuncinya apa? Makanya aku sempat mau ngeluarin kata baru itu Minovator. Seperti Minovator basically you can do whatever you put your mind into. Jadi tergantung kita punya pikiran ya, kita bisa lakukan apa aja ya. Iya. Oke. Narkoba. Kalau nggak percaya, you bisa pakai sama saya nih 1 minggu. Langsung gua cut off, gua berhenti. Ya paling kasihan di you, maksudnya you terus saya. Jangan. Contoh ya. Ampun bro, ampun. Tentang ini. Tantangan tidak diterima. Tantangan tidak diterima. Jadi so basically ya enak juga sih punya power like that. Ya. Nggak gampang sih, karena banyak orang di luar sana bilangnya nggak bisa. Black coffee. Kopi. Kita balik lagi ke hot coffee nih. Ya. Gimana ceritanya? Jadi ya aku memang minum kopi setiap hari dan have to be black. Aku suka yang pahit. Nah, pernah aku satu waktu diundang ke Malang untuk menjadi seorang pembicara, berbagi. Dan biasa kan gitu kita pasti kan sama yang ngundang diajak makan, diajak, oh ini bisnisku ini punya aku. Oke, saling sharing dong. Dan aku suka karena aku juga gimana ya dapat pembelajaran baru lah, information. Kan information itu penting sekali kan, and expensive tuh. Jadi, nah dari situ kenalnya dari situ, namanya Cilina. Gitu. Nah tiba-tiba Cilina kalau nonton, hai. Ya, namanya Cilina. Okay. Jadi sempet aku nih di Indonesia pingin buka kafe. Di Indonesia, di Jakarta. Jakarta, pingin emang di Indonesia. Di Jakarta pingin buka kafe, tapi aku mau join. Karena aku nggak punya pengalaman buka kafe. Oke. Nah, terus lantas aku teringat sama Cilina. Karena bisnis dia kopi. Dia udah family business itu 50-60 tahun punya kebunnya sendiri, dia produksi sendiri, tapi otomatis because I'm blind gitu loh, I know how to I drink coffee every day tapi saya nggak ngerti tentang kopi gitu. Jadi aku telepon dia mulai nanya, Ci aku mau buka kafe nih, gimana Ci, mau kongsian nggak, mau joinan nggak? Dia mah simple, boleh, tapi kamu ngerti nggak cara running kafe? Enggak. Terus siapa yang mau ini? Aku juga bingung, makanya aku berharap tadi dari Cici. Saya kan di Malang. Siapa yang mau ngontrol, siapa yang mau ini? Aku sih nggak masalah, kamu mau joinan sama saya. Saya malah happy karena bisnis saya juga kopi, gitu loh. Cuman kamu, do you know how to run a cafe? Do you even know how to make a coffee? Do you even know what's the difference between coffee A, coffee B, coffee C, coffee D? Benar. Jadi, benar juga ya. Ini ya kalau kamu ini, wah bisa berantakan dong kalau kamu nggak ngerti. So basically, gimana? Begini deh, kamu coba dulu, ya kan, belajar. Coba aku bikinin kamu deh, ya kita kerjasama, produk, your own product. Bukan produk, kalau mereka ada udah produknya sendiri. Ya. Tapi kalau misalkan aku dibawa produk mereka, aku jadi brand ambassador. But this is actually no, this is your own product. Jadi ini your own product. Ya, Okay. Kita 50-50, gitu. Ya. Jadi it's your own business dong. Ya. Jadi lu dapat bisnis gratis dong. Dapat bisnis gratis. Bisnis gratis. Luar biasa nggak? Oke. Produksi bagian mereka dari Malang. Ya. Ya. Pula juga nggak mungkin saya produksi. Tapi kamu juga ada part kamu. You have to market it. You have to promote. Ya. You have to promosi. Kamu harus. Ya kamu ada bagian kamu juga intinya. Kamu harus bisa ngejual. Kamu harus bisa jual, bisa buat produk ini laku. So, I think about it. Ya nggak ada ruginya juga sih.
it's like an opportunity aja gitu loh, nggak keluar duit. Basically, they are investing on me. Itu sih kalau yang aku lihat. They are the one investing on me. Kenapa tuh kira-kira kok bisa sih orang mau invest dan bikinin bekas mantan gangster bisnis? Nah, ini dia bro. Ini yang I don't understand. Saya ada uang 200 juta. Oke, let's join, open a coffee place. Saya mau taruh duit ke situ, dia nggak mau. Nggak mau. Karena kenapa? If you're a businessman, probably you can think, wih, ini orang kan mantan narkoba, mantan gangster. Ini orang kan bla 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 penjara. Nggak jadi ya. Walaupun gue yang ngasih duit lo ke situ lo. Takut ya? Takut. Tadinya gue mau ngajak teman gue. Teman-teman kan, emang aku nggak pernah buka kafe, jadi aku perlu orang yang udah mengerti how to run a coffee place. Bener. Ya udah, kayak buangan ini aja. Ya udah, akhirnya datang Cilina, ya udahlah, ya udah. Howard, kamu mulai dari bawah dulu. Kamu belajar dulu. Diajarin. Coffee begini, robusta kenapa ini, arabica kenapa pahit. Nah, terus cara pembuatannya, udah gitu ngebrunya segala macam. Pusing juga ternyata, prosesnya tidak mudah ya. Tapi ya coba pelan-pelan kamu belajar dulu, ya toh. Nanti setelah itu baru deh kalau kamu udah mulai mengerti mau buka kafe kan lebih enak. Betul. Gitu sih, brother. Ya jadi ya aku berterima kasih juga sih sama Cilina ya. Actually sebenarnya gini, aku berterima kasih sama Tuhan karena actually there are people out there that still have trust in me, that still wanna invest in me. What they see in me, ya gue percayalah karena ya perubahan yang udah terjadi. Seperti yang udah bilang tadi, akan ada yang suka, akan ada yang tidak suka, akan ada yang bisa terima dan akan ada yang tidak terima. So basically ya kemungkinan ya kali ini aku dapat ya yang bisa terima dan lihat there is something in me. Actually for people like me, that's what we want. For you to have faith, for you to believe in me, then I can do it. Ini kan seperti ngedorong aku lagi, malah bikin aku ngebus gitu loh. Bayangkan kalau ini untuk para pecandu narkoba yang baru keluar dari penjara atau para pecandu narkoba yang baru keluar dari rehab, dapat such trust. Ini kan pasti akan mengedongkrak rasa percaya diri mereka. Dan mereka pasti kan bekerja keras, tapi memang sayangnya mereka tidak dapat opportunity itu. Stigma tetap. Nah, apa yang membuat lu berbeda sampai dapat this opportunity? Ini yang aku ingin tunjukkan sama orang-orang teman-teman yang masih terikat narkoba, baik yang terpidana atau yang pokoknya yang masih terjerat dalam dunia hitam dah. Ya. Bahwa kenapa aku terus menciptakan karya? Aku buat buku. Ya buku written ini, brother. Abis dari situ aku buat kaos. Aku ciptakan lagu. Aku jadikan CD. Ya, and then the latest yang paling terakhir adalah kafe. Jadi aku terus gitu loh. Aku terus berusaha untuk menghasilkan karya-karya yang baru. Karena untuk orang seperti aku, lulus sekolah juga SMA. Lu SMA kuliah doang. berantakan. Oke. Ijazah SMA aku aja kan karena waktu itu aku di Amerika udah nggak tahu di mana sekarang. Kuliah berantakan. Ya, you speak English ya very well karena ya I grew up there. Tapi sekali lagi mantan narkoba, mantan narapidana, sooner or later aku tutupin, orang bakal tahu karena konjen di Amerika yang konjen di SF, konsulat jenderal SF udah tahu, gitu. Udah gitu orang pasti ada yang bakal tahu di Amerika bakal ngomong. Jadi orang tahu tuh aku nih seperti sampah, brother. Jadi sekarang yang seperti aku di luar juga merasakan pasti sama, iya toh? Apalagi mereka yang cuma lulusan SMP, bayangkan, brother. Nah tapi kalau misalkan mereka melihat aku, ya bisa bangkit, ya bisa menghasilkan karya seperti ini, dan prosesnya itu semakin tiap tahunnya itu semakin ya membaik gitu ya, semakin maju. Mereka kan akan termotivasi, mereka akan berpikir twice. Oh gila, kok gue dulu merasa tidak ada harapan ya buat diriku. Ya sekolah cuma SMP, udah istilahnya udahlah paling ujung-ujungnya jadi tukang parkir. Tapi kok sekarang ternyata bisa ya Michael Howard. Ciptakan buku, aku mau bilangin, orang kira ciptakan buku itu harus keluar duit ya. No, you tinggal write naskah. Ya, kalau ini tentunya bukan saya yang write, saya suruh orang yang write. You tinggal tulis satu cerita, ya tergantung kreativitas kamu seperti apa. Dan kamu begitu udah selesai, ajukan inilah, nih ada Moka Media.
masukkan naskahmu. Kalau emang bagus diterima, itu nggak keluar duit, malah kamu dapat duit dari mereka. 3 juta, 2,5 juta kalau nggak salah dulu. Ini 3 tahun lalu ya. Begitu naskah diterima, kamu langsung dapat duit, kayak royalty upfront. Sisanya kamu dapat royalty. Ini kan satu step dari buku ini kan kita bisa wah kemana-mana nih brother, diundang jadi speaker, jadi bintang tamu, jalan terbuka, you kenal dengan orang baru gitu loh. Jadi banyak orang nih, wah buat buku mahal, no, nggak keluar duit kan sama sekali ya. Kalau nulis sendiri, kalau suruh orang ya pasti bayar orang. Benar. Dari situ aku ciptakan lagu Mana Sitiku. Ini lagu. Ini aku cari sponsor. Nih ada nih Blasti sponsornya. Ya. Aku nggak keluar duit. Modal aku cuma ciptain lagunya doang. Ini mungkin habis 20 juta ini. 2 lagu doang. 2 lagu. Arrangerku karena Ucok Raja Gugup. Maksudnya lumayan yang bernama lah. Iya. Ya. Dan bayar penyanyi semua studio. Tapi aku nggak keluar duit aku cari sponsor. Tapi untuk kuncinya kan di lagunya. Lagu itu enak apa tidak? Kalau lagu ini dia denger nggak enak juga dia nggak mau sponsorin dong. Jadi kembali ke diri kita, gitu loh. Terus aku usaha lain lagi apa? Buat kaos. Buat kaos, ya. Aku nggak mau kasih tahu ya berapa harga beli aku ya. Oke, nggak apa-apa. Ini buka boleh nggak bro? Tapi buka, silakan. Ya? Mau untung sekecil pun, mau untung cuma 20.000, 30.000, men. Itu masih lebih better than nothing, right? Written. Wes. Iya. Mantap. Jadi it goes with my story and my shirt. Oke. Dan lo bikin kaos pun lo desain sendiri atau gimana? Bikin kaos nggak? Ini desain pada itu ada aku diundang ke Yogyakarta. Jadi untuk menyambut aku nih, mereka buat kaos desainnya seperti ini. Tapi kan kalau untuk mereka tidak apa-apain, that's it gitu loh, cuma sekali pakai. Boleh nggak? Aku bilang untuk desain yang ini aku ambil. Ya udah, mereka silakan. Oh ya udah. Wow. Dan yang paling amazing buat saya sih Howard Coffee sih. Itu benar-benar bisnis gratis ya. Bisnis. Jalan selalu ada lah. Dan selalu jika kamu selalu mencoba. Dan ada pemasukan juga kan dari Howard Coffee ini. Kalau pengen beli gimana tuh, bro? Bisa online, Shopee sudah ada. Howard Coffee, howard.coffee, E-nya double E ya, 2 E. Instagramnya howard.coffee, double E. Shopee ada, Tokopedia ada. Mau order dari saya juga bisa. Kontaknya gimana kalau pengen kontak Bro Michael DM Howard? aja Instagram @michaelhowardwritten. @michaelhowardwritten. Yeah. Ingat untuk subscribe @michaelhowardwritten Yeah. dan juga Instagram YouTube sama Michael Howard Written. Kenapa Written? Kembali ke jalan yang benar. Dari bisnis yang haram ke sekarang bisnis yang halal. Walaupun kecil, sekecil apapun itu untungnya, yang penting halal. Bener gak sih? Maksudnya nggak halal kan? Halal. Halal ya? Halal. Ya. Halal. Halal. Nah, yang penting benar. yang penting benar ya. Lurus jalannya ya kan? Emang beda banget ya dulu bisnis haram sama halal. Ya dong bro, aku ngeliat ini untung paling 20.000 misalnya Centonto gitu kan kecil banget itu. Kita sekali jual narkoba untung berapa ratus $. Tapi kenapa lo mau, bro? Karena jalan yang benar gini. Lebih baik kita bangun satu bisnis fondasinya benar. Bisnis yang benar nih. Tapi lama-lama dia grow dan semakin kuat. Daripada you main narkoba sekali kena lu habis dihantam lagi dan lu have to start from zero. Itu gue udah ngalamin banget. Udah kapok ya. So which one would you choose? Oke. Lu main narkoba cepet nih. Teret. Begitu lu kena hantem, beng lu turun habis dan lu mau bisnis yang benar, lu harus mulai lagi dari nol. So, misalnya lu udah 10 tahun. Ya 10 tahun done the waste. Kebuang. Tapi kalau lu bangun ini 10 tahun, walaupun cuma segini, tetap kuat di sini, bro. 20 tahun ke depan lagi. Paham maksudku ya? Fondasinya kuat, bisnisnya bener, dan it will keep on growing. Kalau caramu dalam mengelolanya juga benar. Tapi cara cepet narkoba, aduh enak sekali duitnya. Tapi lihat, habis juga aku pulang ke Indonesia, deportasi. Jadi cuma juga ya. Bayar harga, bro. Bayar harga. Bro, apa kunci sukses dari seorang Michael Howard sih? Kalau kunci sukses ya, ini sekalian aja aku kasih kata motivasi kali ya. Gini, harapan. Harapan.
Cahaya sekecil apapun tetap beri arah. Cahaya Sekecil apapun tetap beri arah. beri arah. Dalam ketidakpastian, harapan sekecil apapun tetap buka jalan. Jadi apa yang kamu pikirkan jadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakterlah yang menentukan masa depan. Dan kalau lu ada message untuk para pembisnis di luar sana, Pebisnis, bisnis, pecandu narkoba, siapapun juga yang lagi dalam keadaan titik terendah, ya. atau orang yang baru mau mulai bisnis, Oke. apa tuh? Oke. Pesanku ya untuk teman-temanku, hidup ini keras. Jalan pintas menjadi godaan, integritas diuji lewat cobaan. Jangan takut diremehkan tapi buktikan. Apapun yang terjadi jangan pernah menyerah. Kesempatan akan terbuka, nasib akan berubah. Jangan batasi diri hanya dengan bermimpi. Mulai bergerak dan wujudkan visi. Apa yang kau doakan, Tuhan sedang kerjakan. Percayalah yang terbaik akan datang di waktu yang tepat, bukan yang cepat. Keren banget, mantap bro. Dan thank you banget. Thank you banget Coach Yudi. Bro Michael Howard, dan udah sharing belak-belakan banget. Dan saya rasa saya belum pernah mendapatkan satu cerita yang benar-benar inspiring. Open-openan, belak-belakan, bahkan pernah. Gue juga sampai kaget lu sampai bilang pernah mau nyoba sama cowok tapi gak bisa. Itu gokil banget. Mungkin di sepanjang channel Coach Yudi Chandra baru kali ini juga bakal ada sharing mungkin seperti ini. di sini saja nih baru pertama kali ya, atau mungkin kayaknya sih baru pertama kali. Pertama kali ya. Oh, tuh kemarin IG live sekali. Dan keren bahwa segala sesuatu itu mungkin banget. Bisnis bisa dapat gratis juga. Mantan narkoba, mantan gangster bisa dapat bisnis. Dari hitam bisa jadi ke putih. Thank you banget bro. Saya yang thank you Coach Yudi. Dan dari saya dan bro Michael Howard, Salam miliarder.